38. Mas Gilang mencuri mahar pernikahanku. Plak, sebuah tamparan sekuat tenagaku melayang di pipinya. Jangan pernah kau bawa-bawa nama ibuku. Kau yang bermaksiat, ibuku yang kau sebut-sebut. Aku menghormati ibumu sebesar aku menghormati ibuku. Jika kau mulai menghinanya, maka hargamu di mataku lebih rendah daripada kotoran anjing. Kau tahu apa itu anjing? Kau. Tangannya melayang di udara, kutantang dengan mata tajamku. Aku tahu sekali saja tangan kekar itu menyentuh pipiku, maka tubuhku akan oleng, tercampak di lantai. Tapi aku tidak gentar, tajamnya sorot mataku lebih tajam dari pisau belati sekalipun. Sang durjana terlihat gentar, perlahan tangan itu turun, mengambang lalu mencengkram kosong. Jangan pernah bermimpi mendapat tempat lagi di hatiku. Antara aku dan kau sudah selesai, tinggal menunggu surat cerai kita. Jika sudah, maka aku akan segera mengungkap segalanya pada keluarga besarmu. Aku akan keluar dari kehidupanmu untuk selamanya. Sergahku lalu melangkah pergi. Kubaringkan tubuh lelahku di ranjang kecil, bekas ranjang Biina. Perempuan itu langsung permisi ke kamar belakang begitu aku masuk kamar. Dia tidak bertanya mengapa, tidak pula pernah ikut campur. Jika terlihat sangat pulas, dia sama sekali tidak tahu kemelut yang sedang melanda orang tuanya. Kulirik jam dinding pukul 11 malam. Aku harus segera tidur, mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari esok yang mungkin lebih pelik lagi. Baru saja aku terlelap, tiba-tiba ponselku berdering. Aku lupa mematikannya. Harusnya aku matikan saja tadi, supaya tidak terganggu begini. Halo, ucapku tanpa meneliti siapa si penelpon. Mel, aku tersentak. Suara itu, suara siapa ya? Aku seperti sangat mengenalnya. Tiba-tiba hatiku berdebar tak karuan. Desah nafasnya bahkan terdengar jelas. Aku kenal ini desah nafas siapa. Aku sangat hafal. Tapi tidak mungkin dia. Dia tidak tahu nomor ponselku setelah aku menikah. Mas Gilang, membuang semua dulu agar kami tidak bisa saling berhubungan lagi. Kalau bukan dia, lalu ini siapa? Iya, ini aku, Melur. Siapa ya? Tanyaku dengan suara bergetar. Tidak terdengar jawaban, hanya desah nafasnya kian jelas di pendengaran. Aku semakin gelisah, peluh mulai membasahi kening. Halo, maaf, ini siapa ya? Tanyaku lagi, masih hening selain suara desahan nafas. Mas Reno, ini kamu kan? Tanyaku tak sadar, ku sebut nama itu tanpa berpikir. Tapi rasa kecewa menyergap, telepon langsung diputus begitu saja. Kenapa? Siapa sebenarnya dia? Kalau itu Mas Reno, dari mana dia dapat nomorku? Apakah dari Mas Andi? Lalu kenapa dia tidak mau menjawabku? Untuk apa dia menelpon kalau hanya untuk membuatku gelisah tak menentu? Ku letakkan kembali ponsel di atas nakas. Ku pejam mata dengan paksa. Aku terlelap dalam letih, pedih dan gelisahku. Aku terbangun saat mendengar tangis Cika. Pelan aku bangkit untuk melihatnya. Rupanya Biina sudah mendahuliku. Tidur aja lagi bu, biar saya saja yang bikin susunya. Ucapnya mungkin kasihan melihat lelahku. Tidak apa-apa, saya harus meluangkan waktu buat anak saya. Sargahku meraih anakku. Ku peluk penuh kasih sayang. Ini dotnya, kata Biina menyodorkan dot berisi susu hangat. Ku terima dan ku masukkan ke mulut mungil Cika dengan lembut. Cika menghisapnya dengan semangat. Kenapa Bibi terbangun? Kan ada saya yang jaga Cika. Bibi istirahatlah, besok saya akan meninggalkan dia lagi bersama Bibi. Iya, saya terbangun mendengar deru suara mobil keluar dari garasi. Saya pikir ada maling. Rupanya Pak Gilang. Apa? Pak Gilang keluar? Iya bu, 2 jam yang lalu. Saya susah nggak bisa tidur lagi. Hatiku langsung shock. Mau kemana dia pagi buta begini? Ini masih jam 4 pagi loh. Pasti ke rumah Harum, tapi bukankah dia harus bawa uang? Uang dari mana dia? Apakah dari mertuaku? Tolong jaga Cika, Bi. Pintaku menyerahkan Cika lalu bergegas ke kamar mertua. Sempat kulirik kamarku yang terbuka. Saat melintas, mataku menangkap kotak merah bergeletak di atas ranjang. Itu kotak perhiasanku. Gegas aku masuk, meraih dan meneliti kotak yang telah kosong. Seperangkat perhiasan mahar pernikahanku dulu telah raib. Kalung, gelang, cincin, dan anting-anting. Perhiasan itu maharku saat dia menikahiku dulu. Dia mengambilnya. Mas Gilang. Oke, 2 jam yang lalu dia pergi. Tunggu aku mas, aku datang.
Kuurungkan niat untuk ke kamar mertua. Buru-buru masuk ke kamar mandi. Aku belum mandi dari semalam. Kalau aku pergi dalam keadaan tidak mandi, nggak enak banget bau kecut badanku ini. Kubuka lemari pakaian, kupilih baju kaos lengan pendek saja, supaya saat duel nanti dengan keluarga pelakor nggak ribet. Kuteliti celana panjang jeans yang paling enak dipakai, agar gerakanku lincah bila harus main terjang. Tapi tunggu, siapa yang akan kuterjang ya? Harum, perempuan itu sedang hamil. Aku nggak boleh ngajak duel dong, terus gimana? Aku pernah hamil, kasihan juga kalau dia kuserang. Oh iya, aku serang calon mempelai pria saja, secara dia sudah mencuri perhiasan emas milikku. Nah, itu dasar aku menyerangnya. Kalau mempelai perempuan, aku siapkan siksaan mental saja. Manis kan? Semoga bayi di perutnya nggak malu lihat perangai emaknya. Kalau Mas Yanto ngamuk, tinggal aku kedip mata aja. Tapi kalau ibunya balik nyerang aku gimana? Duh, perempuan itu kayaknya strong banget deh. Aku sanggup nggak ya? Oh, Mala dan Rani. Mereka bodyguard setia untukku. Beres. Segera aku kenakan kaos berwarna merah lembut, celana jeans, kemudian kurias wajah seperlunya saja. Aku hendak berperang, bukan tebar pesona. Oke, segera kurai ponselku, mencari nama Rani. Apa sih, masih ngantuk tahu nggak sih? Gerutunya saat mengangkat teleponku. Aku butuh bantuan, cepat ganti baju, aku jemput sekarang juga, perintahku. Kemana? Aku butuh bantuan, kita pergi perang. Mel, kau masih waras? Nggak usah banyak tanya, aku telepon Mala dulu. Iya, segera aku tekan nomor Mala. Sama, dia juga masih tidur saat ku telepon, tapi begitu mendengar suaraku, dia langsung semangat. Kamu baik-baik saja, kamu nggak apa-apa kan Mel? Aku baik, cepat gerak deh, kita ketemu di rumah Rani. Aku jemput kalian di situ, buruan, perintahku. Ada apa Mel? Nanti aku cerita, pokoknya buruan. Oke, aku ganti baju langsung ke rumah Rani. Posisi rumah Rani adalah pertengahan antara rumahku dengan rumah Mala, jadi akan mempersingkat waktu kalau kami bertemu di sana. Aku tidak permisi pada mertua ataupun ibu. Mereka masih terlelap di dinginnya cuacanya pagi ini. Hanya Bi Ina yang mengetahui kepergianku. Aku tercekak saat mobilku tepikan di depan rumah Rani. Ada mobil Mas Andi di situ. Aku berdebar, bukan pemuda itu yang mendebarkan hatiku, tapi kakaknya. Entah mengapa, dengan melihat adiknya saja aku bisa berdebar seperti ini. Apakah aku masih mencintainya? Entahlah. Bab 39. Prahara pernikahan siri suamiku. Cinta ini seolah tidak pernah mau sirna, meskipun aku pernah mencintai pria lain, Mas Gilang suamiku. Tapi cinta pertamaku tiada pernah mau lekang juga. Apalagi rasa benci karena pengkhianatannya dulu telah terobati sedikit demi sedikit. Mel, udah datang. Hei, kok ada Mas Andi? Kamu nggak bisa ikut ya? Tanyaku dengan wajah sedikit murung. Kamu bilang mau pergi perang. Aku bawa pasukan dong. Maksudmu, Mas Andi? Iya, Mas Andi ikut. Aku terperangah. Mas Andi tersenyum. Baru kini kusadari kalau senyumnya ternyata sangat mirip dengan senyum kakaknya, Mas Reno. Hei, kok melamun? Pakai mobil siapa nih? Mas Andi menggodaku. Mobil aku aja, mobil Mas terlalu mewah dibawa perang. Sahutku tersipu. Ada aja kamu. Oke, sini aku yang nyetir. Aku keluar, pindah ke bangku belakang. Tanpa aku suruh Rani masuk ke bangku depan. Tak lama malah muncul dengan motor metiknya. Segera gadis itu memasukkan motor ke dalam garasi, lalu gegas masuk mobil. Oke, kita berangkat, seru Mas Andi. Siap. Kemana nih? Tanya Mas Andi, memutar mobil menuju jalan raya. Ku sebut alamat desaku. Sebenarnya kita perang apa di desamu? Jangan bilang mau nyerang orang kampung Mel, kata Rani setelah mobil bergerak dengan kecepatan sedang. Mas Gilang hari ini nikah, sahutku datar. Apa? Mala dan Rani berteriak hampir bersamaan. Aku nggak peduli soal nikahnya. Yang jadi masalah dia nyuri mahar nikahku. Aku mau ngambil hakku. Itu maharku. Sekalipun nanti aku sudah sah pisah, mahar itu tetap menjadi milikku, karena dia telah mendapatkan aku meski kini dicampakannya. Sahutku dingin. Kenapa dia nyuri maharmu? Tanya Mala seperti putus asa. Pasti untuk modal nikahnya, sahutku pelan. Kalau gitu kita harus bergerak cepat, agak balap ya, pegangan. Usul Mas Andi menambah kecepatan. Oke, sahut kami bersamaan. Mobil mulai bergerak kencang membelah jalanan yang masih basah karena embun pagi.
Kuliri Al-Roji yang melingkar di tanganku. Pukul 7 tepat. Kalau perjalanan lancar, 2 jam perjalanan sudah sampai. Berarti pukul 9 kami akan sampai. Mudah-mudahan belum terlambat. Rani terlihat duduk santai di samping pacarnya. Tidak ada tawa canda seperti biasanya. Aku dan Mala tidak berani berceloteh bebas. Kami hanya diam sepanjang perjalanan. Mel, bisik Mala tiba-tiba merapatkan duduknya ke tubuhku. Sahutku menoleh. Maaf sebelumnya, tapi... kenapa? Tanyaku penasaran melihat kegugupannya. Jangan kencang-kencang, nanti Mas Andi dengar. Oke, kenapa? Aku menurunkan volume suara seperti berbisik. Jangan kaget ya, jangan marah juga. Janji, pintanya masih berbisik. Oke, janji. Sahutku semakin penasaran. Kamu tahu nggak kalau Mas Andi itu punya kakak cowok? Dek, jantungku berdegup. Tahu. Sahutku berusaha tenang. Kamu tahu kalau kakaknya itu bernama Reno? Tahu. Sahutku lagi tetap tenang. Kamu nggak apa-apa kalau ternyata malah terbata-bata. Sepertinya dia ragu meneruskan ucapannya. Dia tahu betul bagaimana kisah cinta kami yang pernah terjalin dulu berakhir dengan kekecewaan. Malah cowok itu adalah Mas Reno. Aku sudah tahu. Sahutku menerka apa yang ingin disampaikannya. Sorot mata Malah berbinar. Ditatapnya aku lewat. Maaf, tadi malam begitu kau pergi setelah mengantarku, Mas Reno datang. Apa? Teriakku kaget. Untung segera kututup mulut. Andi dan Rani sepertinya tidak mendengar percakapan kami. Syukurlah. Iya, rupanya dia ngikutin kita dari tempat fitness. Katanya dia ngelihat kamu, tapi dia nggak berani untuk bertemu. Mas Reno tidak jujur mengatakan kalau kami tidak hanya bertemu. Kami bahkan telah berbicara. Meski akhirnya dia melarikan diri, dia nggak berani bertemu aku. Kenapa? Mel, dia minta nomor kamu. Maaf, aku lancang memberinya. Tutur Malah lagi. Jadi benar yang nelpon aku tadi malam adalah Mas Reno. Kenapa dia tidak berterus terang kalau itu dia? Kenapa dia tidak bersuara? Apa maksudnya? Kau marah? Tidak, nggak apa-apa. Dia menelponmu. Aku menggeleng, aku berbohong. Kasihan dia Mel, hidupnya hancur. Aku aja kaget pertama lihat dia. Hampir aja aku teriak. Untung dia segera nyebut nama dan buka topi sweaternya. Beda dengan Mas Andi, kontras banget. Kau nggak tanya kenapa dia bisa begitu? Sergahku. Nanya, dia jawabnya anteng banget. Apa katanya? Tanyaku penasaran. Katanya untuk menebus kesalahannya sama kamu. Apa? Sekali lagi aku teriak. Kali ini kencang tanpa tutup mulut. Mas Andi dan Rani menoleh ke belakang. Ada apa? Tanya Rani. Enggak apa-apa, bentar lagi kita sampai. Aku sedang menyiapkan nyali. Itu aja, sahutku menenangkan diri. Urusan Mas Reno belakangan. Sekarang aku harus fokus ke urusan suamiku dulu. Dadaku semakin berdebar saat mobil memasuki gapura kampung. 5 menit kemudian kami sampai. Rani sudah tahu rumahku. Dulu saat aku masih kuliah, kami sering main ke sini. Sepi Mel, yang itu kan rumahnya? Tanya Rani menunjuk rumah harum, persis di samping rumahku. Kenapa ya? Sergahku saat seorang berjalan kaki melintas. Aku bergerak turun. Paman, Harum, dan Mauda kemana ya? Kok sepi, rumahnya juga digembok dari luar. Tanyaku menghentikan langkahnya. Kurang tahu Mel, kamu baru datang. Iya Paman. Mel, hei, beberapa ibu-ibu mengejar ke arahku. Bik Yani, Bik Surti, Kak Bunga, ada apa? Sahutku setelah mereka dekat. Kau cari Harum, apa cari suamimu? Aku tercekat. Kenapa mereka bertanya begitu? Mobil suamimu ada di sana. Di mana? Tanyaku kaget. Di rumah Yanto. Rumah ini sudah ditarik sama Pak Dalang, rentenir di desa sebelah itu. Harum dan ibunya enggak tinggal di sini lagi, sahut Bik Surti. Jadi tinggal di mana, Bik? Itu di sebelah balai desa, di rumahnya Yanto, abang si Harum. Oh iya, itu mobil Mas Gilang. Sahutku menatap jauh ke arah balai desa. Kebetulan tadi Bibi belanja di warung dekat rumah Yanto. Bibi lihat mobil suamimu terparkir di situ. Oh iya, makasih Bi infonya. Tapi kalian bisa nggak membantu saya? Tanyaku penuh harap. Ngapain? Jangan ragu, kami pasti akan membantumu. Ada apa? Ikut saya ke rumah Harum.
Panggil warga yang lain juga kalau bisa. Saya mau ngelabrak suami saya. Dia mau menikahi Harum diam-diam. Masa sih? Ya ampun, si Harum kebangetan. Ayo kita labrak rame-rame. Ayo panggil yang lain juga. Kami berjalan kaki menuju rumah Mas Yanto. Sambil berjalan para ibu mengajak yang lain. Rombongan mengular, hampir 20 orang dewasa. Anak-anak tidak mau ketinggalan. Mereka berlarian sepanjang jalan. Aku langsung menyerbu masuk. Begitu sampai di rumah Mas Yanto, pintu yang terbuka sedikit kudorong dengan kasar. Semua yang di dalam terkejut. Mas Gilang pucat pasi, Harum dan ibunya merah padam. Para ibu-ibu menyerbu masuk, berteriak menghujat Harum dan ibunya. Kalimat menghina dan kasar terucap dari mulut mereka. Aku fokus kepada Mas Gilang.